Sahabat Indonesia, saya sangat bersyukur bisa kembali menyapa sahabat semua melalui video ini. Di hampir penghujung tahun 2021 ini, kita masih harus menghadapi ujian. Pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Bahkan di beberapa negara kembali diterapkan lockdown. COVID varian yang baru, Omicron, bahkan sudah muncul. Jadi kita masih harus tetap waspada. Libur Natal dan Tahun Baru ini harus kita lalui dengan PPKM level 3. Jadi masalah sulit masihlah sangat panjang. Nah, pada saat-saat seperti ini, kadang orang bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan tampaknya diam saja? Mengapa bencana ini Tuhan biarkan panjang dan memakan banyak korban? Ada yang harus kehilangan orang-orang yang dicintainya, ada yang harus kehilangan pekerjaannya, hartanya, tetapi mengapa Tuhan seakan diam? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, inilah topik kita kali ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40 diceritakan, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke perahu, menyeberangi danau Galilea. Sudah seharian Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Orang-orang berkerumun mengelilingi dia di tepi danau Galilea, dan di sana Yesus mengajar dengan menggunakan banyak perumpamaan. Dan ketika malam tiba, Yesus meminta murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, menyeberangi danau itu. Nah, disinilah kemudian masalah dimulai. Ketika perahu mereka berlayar, tiba-tiba datanglah angin taufan yang mengamuk, membuat ombak yang besar sehingga air danau mulai masuk ke dalam perahu. Perahu itu ada di dalam keadaan yang bahaya sekarang. Sesewaktu bisa menjadi tenggelam. Tetapi seperti yang diceritakan di dalam ayat yang ke-38, Yesus sedang tidur di buritan. Iya, Yesus sedang tidur. Iman kita berkata, Yesus adalah sumber kehidupan kita, Dia adalah sumber berkat, Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber pertolongan, Dia adalah sumber keselamatan kita. Karena itu tidaklah dapat dibayangkan ketika Markus bercerita bahwa di saat badai itu melanda, Yesus tidur. Waktu saya masih kecil, masih anak-anak sekolah minggu, saya diajar bahwa Yesus tidur karena Dia lelah. Lelah setelah seharian mengajar. Sebuah jawaban yang cukup bagi kanak-kanak. Tetapi ada sebuah pesan penting yang mau disampaikan di sini dengan sikap Tuhan Yesus tidur di saat angin taufan mengamuk. Orang-orang Yahudi sudah biasa dengan ungkapan Tuhan tidak pernah tidur. Iya, kita bisa membaca di dalam kitab Mazmur bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dan itu diungkapkan sebagai sebuah pernyataan iman yang tertinggi. Sebuah bahasa simbol dari kesetiaan dan kemahakuasaan Allah. Mereka aman karena Tuhan selalu menjaga mereka. Tidak ada yang salah dengan ayat itu, tetapi ada sesuatu yang Tuhan Yesus ingin murid-murid juga belajar. Saat Tuhan sepertinya diam, kita menjadi bimbang, kita menjadi takut, kita kemudian menjadi ragu. Orang lalu berpikir, sepertinya zaman sudah berubah sekarang. Tuhan tak lagi sama seperti masa-masa yang silam. Kehidupan sekarang sepertinya tak lagi berkaitan dengan Tuhan. Tak lagi berkaitan dengan surga. Itu sebabnya tidak heran jika kemudian semakin banyak orang yang menjadi skeptis atau agnostik, bersikap masa bodoh tentang Tuhan. Karena itu Tuhan yang tidur menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Saya mau berkata begini, Yesus tidur bukan karena Dia lelah. Ada sesuatu yang Ia ingin murid-muridnya belajar. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan perumpamaan, tetapi melalui sebuah peragaan. Yesus tidur adalah awal dari sebuah pengajaran ilahi bahwa kuasanya, bahwa kedaulatannya,
atas apapun yang ada di alam semesta ini tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Tidak ada sesuatu keadaan yang dapat mendistorsi kuasa Tuhan. Tidur tidak menjadikan kuasa Tuhan menjadi berkurang. Tidur tidak membuat Tuhan tidak akan mengerti tentang keadaan. Mari kita lihat dari sudut pandang ini. Tidakkah mengherankan bahwa angin tofan itu, badai itu, dihadapi Yesus dengan tidur? Badai itu tidak menakutkannya. Badai itu tidak mengkhawatirkannya. Badai itu tidak mengganggunya. Bagi Yesus, badai itu bukanlah sebuah ancaman, bukan sebuah ancaman yang dapat menenggelamkan perahu mereka, bukan sebuah ancaman yang dapat mencelakai murid-muridnya. Yesus tidur adalah sebuah pelajaran yang menarik tentang iman. Ketika Tuhan seakan diam, walau badai hidup sedang melanda, jangan salah memaknai Tuhan. Tuhan tidak sedang acuh tak acuh kepadamu. Tuhan tidak sedang menjauh darimu. Tuhan tidak sedang mengabaikanmu. Tuhan tahu apa yang dilakukannya bagimu. Dia sedang mengajar murid-muridnya tentang apa artinya percaya. Percaya dalam penyertaan Tuhan. Walau apapun yang terjadi, selama Tuhan menyertai, kita akan tetap aman karena Tuhan beserta. Justru kitalah yang selama ini dinabubukkan oleh kekeliruan. Kekeliruan pemahaman kita sendiri. Kita pikir bahwa hidup kita akan aman-aman saja kalau kita dekat dengan Tuhan, dalam artian tidak ada badai, tidak ada masalah, tidak ada persoalan di dalam kehidupan kita, dan kita pikir itu adalah iman. Lalu ketika sesuatu terjadi dan surga sepertinya diam saja, kita menjadi takut, kita menjadi panik, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau saat hidupku menderita? Tuhan, di manakah Engkau saat badai melanda hidupku? Tuhan, mengapakah Engkau diam saja? Mengapakah Engkau sepertinya tidak peduli? Mengapa aku berdoa dan Engkau tidak menjawab? Sahabat Indonesia, yuk kita jujur bahwa dalam hidup ini, bukankah kita kadang menyalahkan Tuhan? Bukankah kita pernah marah kepadanya? Bukankah kita pernah... Ketika kehidupan berjalan tak sesuai seperti yang kita harapkan, hati kita terluka, iman kita menjadi goyah, seperti goyahnya iman murid-murid Yesus dalam ayat yang ke-38. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Wow, saya bersyukur, sungguh-sungguh saya bersyukur bahwa di saat badai itu menyerang, Yesus tidur. Ini adalah sebuah pelajaran indah yang memberi banyak pelajaran bagi murid-murid Yesus. Sebab jika tidak, bagaimanakah bisa murid-murid Yesus mengerti bahwa selama ini percayanya mereka kepada Tuhan Yesus sebenarnya kurang, masih kurang. Jadi Yesus tidur di saat angin tofan itu mengamuk adalah sebuah ujian. Ujian iman bagi murid-muridnya, dan kita tahu bagaimana mereka menjawab soal ujian iman itu. Mereka menjawab soal ujian itu dengan berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sahabat Indonesia, ujian kehidupan tidak pernah dimaksudkan untuk menyusahkan kita atau mencelakai kita. Ujian kehidupan Tuhan maksudkan supaya murid-murid bisa mengukur sendiri level iman mereka. Ujian kehidupan akhirnya dapat menjadi feedback bagi kita yang sedang diuji. Karena itu saya bersyukur Tuhan Yesus tidur. Dalam ayat yang ke-39 diceritakan, maka Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali.
Ayat selanjutnya, ayat yang ke-40 menyingkapkan maksud dari sikap Yesus mengapa dia tidur. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sahabat Indonesia, yuk sekarang kita belajar sesuatu yang penting. Jangan lagi mensyaratkan Tuhan untuk tidak tidur. Barulah hidup kita akan merasa aman, kita merasa tentram, tenang, dan damai, dan bahagia. Itu ungkapan iman yang masih kurang. Itu sebabnya mengapa kita masih harus menghadapi banyak ujian. Ujian tidak selalu berupa masalah. Ujian tidak selalu berupa kesulitan atau bahaya seperti badai atau angin taufan yang mengancam menenggelamkan perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus. Bukan angin taufan yang mengamuk yang Tuhan ujikan. Tetapi Yesus yang tidur di saat badai itu mengamuk, nah itu adalah ujiannya. Yuk kita belajar dari perspektif ini. Kadang dalam hidup ini, ujian datang berupa sikap Tuhan. Sikap Tuhan yang seakan diam 1000 bahasa. Sikap Tuhan yang seakan mengabaikan keadaan kita atau tidak segera menjawab doa-doa kita. Ya, sikap Tuhan seakan Tuhan sedang tidur. Itu adalah ujiannya. Yang kita harus belajar percaya adalah semuanya akan baik-baik saja. Karena semua yang ada di dalam kehidupan ini sejatinya ada di dalam kendali Tuhan. Dan apa yang ada di dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Tetapi mungkin kita masih menghubungkan tidurnya Yesus dengan keadaannya sebagai manusia. Sebab bukankah Yesus pada waktu itu Tuhan yang mengambil rupa sebagai seorang manusia? Saya setuju, ya, saya sepakat sepenuhnya. Itu tidak menjadi masalah. Justru kita juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari sudut pandang ini. Tidurnya Yesus di tengah-tengah badai, bukankah itu menandakan bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga? Tidurnya Yesus di tengah-tengah badai, bukankah itu menunjukkan betapa ia tenang dan damai di dalam segala keadaan? Sebab ia berserah sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga. Tidurnya Yesus, bukankah itu menunjukkan bahwa ia bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah Bapa atas segala peristiwa? Yuk kalau begitu, mari kita perbaiki iman kita. Kita percaya bahwa di dalam segala peristiwa Tuhan tetap ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walau seakan ia diam 1000 bahasa. Ia tetap menjaga kita, walau ia biarkan masalah mengamuk seperti badai yang ingin menenggelamkan perahu kehidupan kita. Mengapa kita tidak bisa tetap percaya? Jangan sia-siakan malam yang indah, yang seharusnya bisa kita nikmati sebagai sebuah hadiah untuk kita istirahat setelah kita lelah bekerja. Untuk apa kita cemaskan semua masalah sampai malam-malam kita menjadi malam-malam yang menyiksa karena kita tidak mampu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Untuk apa kita korbankan kulit mulus kita menjadi keriput sebelum waktunya karena kita terlalu mencemaskan keadaan kita? Mengapa kita sendiri yang mengacaukan kesehatan kita? Tekanan darah kita menjadi naik, kolesterol kita menjadi tinggi, karena kita tidak memberikan hati yang lebih besar untuk percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Yuk dalam hidup ini, kita belajar lebih percaya dan lebih berserah kepada Tuhan. Ketika badai melanda hidupmu, berserah dirilah kepada Tuhan. Percayakanlah semuanya kepadanya. Kenapa tidak kita meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ambillah bantalmu, peluklah gulingmu, tidurlah seperti Yesus tidur. Sebab bukankah engkau telah menyerahkan segalanya kepada Dia yang Maha Kuasa? Esokmu
pastilah akan baik-baik saja.